berkaitan dengan kunut. Kita lihat di negeri kita ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Yang berkunut mereka ikut mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Yang berkunut, yang tidak kunut ikut mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah. Maka kita lihat orang yang berkunut mazhabnya Syafi'i dan mereka punya dalil. Bagaimana kalau kita sholat bermakmum kepada orang yang kunut? Ikut kunut. Kalau imamnya tidak kunut, ya jangan kunut. Karena makmum ini ikut imam. Jangan mau jadi imam antum di belakang, imam itu di depan. Jadi kalau imamnya kunut, kunut. Imamnya nggak kunut, nggak usah kunut. Terus bagaimana kalau orang yang berpandangan dengan madhab Syafi'i kemudian dia lupa kunut? Dalam madhab Syafi'i disunahkan sujud sahwi ketika dia lupa sama kunut. Tapi yang berpendapat kunut itu tidak sunnah, maka tidak perlu sujud. Kunut subuh adalah perbuatan bid'ah. Kunut subuh adalah perbuatan bid'ah. Kunut subuh itu bid'ah. Kunut subuh itu bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Andaikan Ustadz Wahabi itu ceramah di depan jamaahnya sebagaimana Ustadz Syafiq Riza Basalama yang menghargai perbedaan ulama. Bagaimanapun yang namanya perbedaan itu mesti ada. Kenapa? Bukan karena mereka tidak mengikuti Quran dan Sunnah. Selama ini yang digaungkan oleh orang-orang Wahabi, terutama sutat-sutatnya itu, ketika berbeda dengan dirinya, orang yang berbeda dengan mereka dianggap tidak mengikuti Quran dan Sunnah. Padahal itulah yang namanya ulama, perbedaan ulama yang mesti ada. Kenapa? Karena mereka memahami dalil itu berbeda. Dalilnya ya Al-Quran, dalilnya ya hadis. Cuman memahami Al-Quran dan hadis ini mereka berbeda. Bukan langsung main vonis yang berbeda dengan mereka, langsung ahli bid'ah, kunut subuh bid'ah, sebagaimana yang selalu dipermasalahkan oleh mendiang Yazid Jawas, Bapak Endang SPDI, Endang Jaya Putra, apa itu, Sarjana Pendidikan Islam, Zulkarnain El Maduri, Pak Zul El Kaburi ini yang mengaku-ngaku sebagai lembaga dai khusus Muhammadiyah. Kemudian Pak Ustadz Ahmad Zainuddin yang selalu mempermasalahkan masalah kunut. Ya Allah, dianggapnya orang yang melakukan kunut termasuk imamnya, yakni Imam Syafi'i dan Imam Malik yang mensunahkan kunut ini dianggap ahli bid'ah. Payah. Calon neraka semua orang yang berbeda dengan mereka. Jadi yang ada di pikiran mereka itu, orang yang melakukan kunut subuh secara terus-menerus ini dianggapnya adalah pelaku bid'ah. Padahal sudah jelas pelaku bid'ah ini diancam dengan neraka. Alasan mereka asar sahabat, ayah bunayya muhdas. Wahai anakku sayang, kunut subuh adalah perbuatan bid'ah. Loh, bro, sutat. Tapi kalau mereka mau menggunakan hati dan pikiran yang waras, tentunya mereka tidak akan keluar-keluar seperti ini. Mereka akan tetap menghargai perbedaan. Yuk, kita ke Mekah saja, ke Arab Saudi. Di Arab Saudi adzan Jumat 2 kali, dan ini yang selalu dianggap oleh orang-orang Wahabi sebagai perbuatan bid'ah. Terus Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sholawat ditambah Sayyidina, bid'ah. Apa lagi? Sholat tarawih yang lebih 11 rakaat, bid'ah. Padahal di sana mengerjakan seperti itu, bro. Tapi mereka tidak berani mengatakan orang-orang yang ada di Mekah, imam-imam Masjidil Haram sebagai pelaku bid'ah. Tidak berani mereka. Di Indonesia saja yang mereka dikatakan bid'ah, pelaku bid'ah.
terutama di kalangan Nahdlatul Ulama yang selalu dimusuhi, anggaplah dimusuhi, terus dikatakan sebagai pelaku bid'ah, padahal mereka sendiri mereka sendiri yang kurang ngopi. Alangkah indahnya kalau mereka itu jujur dan mau menghargai perbedaan. Mazhab yang 4 itu semuanya berbeda kok. Yang Hanafi, yang Maliki ya kadang ijma, sepakat mereka. Kadang ya berbeda, termasuk dalam masalah kunut ini 50-50. 2 mengatakan sunnah, 2 mengatakan tidak disunahkan, dilakukan secara terus-menerus. Dan perlu diingat, jika ulama ini mengatakan bid'ah atau muhdas, pemahamannya jangan disamakan dengan pemahaman Anda, bahwa semua yang tidak dikerjakan oleh Nabi adalah muhdas, bid'ah, yang dhalalah. Tidak. Ulama tidak memahami seperti pemahaman kalian. Ulama memahami bahwa yang disebut bid'ah ini tidak semuanya itu adalah di neraka, tidak semuanya itu adalah dhalalah. Ini pemahaman ulama loh. Kalau tidak terima, oke lah, coba tantang saya untuk diskusi masalah ini. Kita buktikan pendapat-pendapat ulama mazhab yang 4 yang mengatakan bid'ah muhdas itu apakah selaras dengan pernyataannya kaum Wahabi yang mengatakan bid'ah dhalalah di neraka itu. Kalau kalian mau mengamalkan pendapat misalnya yang tidak mensunahkan kunut subuh secara terus-menerus, oke silahkan. Dan kami kalau bermakmum di belakang kalian, ya tidak akan kunut. Jika kalian bermakmum pada kami misalnya, ya kunut, bukan seperti Pak Yazid Jawas, mendiang Yazid Jawas yang menyatakan bagaimana kalau bermakmum terhadap imam yang kunut. Jangan kunut, biarkan mereka kunut, kita jangan kunut. Nah, ini tidak tidak mengajarkan toleransi terhadap sesama muslim. Ini apa namanya? Nganggap menang sendiri. Saya kali ini lebih setuju dengan pendapatnya Pak Syafiq Risa Basalamah yang lebih balance, lebih menghargai perbedaan. Yang penting kita tetap harus belajar, perkara ada yang kunut, ada yang tidak, kita harus menghargai perbedaan. Jika kita mengamalkan yang tidak melaksanakan kunut ketika bermakmum terhadap orang yang berkunut, maka ya kita kunut, ikut kunut, jangan diam. Sebaliknya, kalau imamnya itu tidak kunut, kita jangan kunut sendiri. Yuk, kita dengarkan dulu penjelasan dari Pak Dr. Syafiq Risa Basalamah ini. Antum ke Mekah, orang jemaah haji itu 40 hari tidak kunut imamnya. Makanya sebagian orang kalau berangkat umroh Ramadan itu kalau sholat taraweh di sana 21 atau 21 rakaat. Apa katanya jamaahnya? Ternyata Imam Masjidil Haram NU. Soalnya sholatnya 23. Pas subuh dak kunut imami. Loh, kok Muhammadiyah lek subuh? Jadi lek taraweh NU, lek subuh Muhammadiyah. Ini kita harus belajar supaya tidak terlalu sempit cara kita memandang. Sehingga kita tetap beribadah. Ada hal-hal yang harus kita tinggalkan, ya tinggalkan. Ada hal-hal yang kita harus lapang dada, legowo, ya legowo. Saling menghormatin dan tidak saling mencaci. Tapi nasihat ana buat semua, terus belajar. Oke, Pak Syafiq Risa Basalamah, tolong kasih tahu terhadap jamaah antum, terutama teman-teman antum itu ya Pak, agar menghargai perbedaan, termasuk Anda juga. Jangan sembarangan vonis bid'ah, ahli bid'ah, syirik, dan semacamnya. Kita semua juga punya dalil loh Pak.